Sebentar, kalau dibikin slideshow kok kadang suka nggak mau ini PowerPoint-nya. Sebentar, kenapa belum mau? Bentar. Ya, sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Oh ya. Ya, kira-kira kalau peran enzim dalam bidang non-pangan, contohnya di industri apa? Halo? Kalian sudah baca PPT Ibu? Suara Ibu terdengar tidak? Suara Ibu terdengar tidak ya? Terdengar. Halo? Oh iya. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Iya, jadi ngomong sendiri Bu Dian ini. Jadi yang sudah dibuat di PowerPoint Bu Dian atau bahan materi belajar adalah hanya beberapa contoh ya. Yang lain sebenarnya masih banyak sekali yang nanti kalian mungkin bisa kalian review pada saat untuk tugas gitu ya. Jadi nanti untuk enzimologi juga nanti ada tugas ya untuk presentasi dan membuat makalah. Jadi yang Ibu contohkan di sini salah satu peran enzim pada industri pangan yaitu pada industri gula cair. Ya, mungkin kalau yang populer di sekitaran kita itu biasanya kan banyaknya adalah gulanya adalah dalam bentuk kristal ya, gula pasir gitu aja ya. Tetapi kalau gula cair sebenarnya banyak dijual di toko-toko, hanya kita mungkin tidak mengamati, gitu ya. Jadi itu biasanya banyak digunakan di industri. Ya, misalnya pada minuman ringan, roti, kue, dan berbagai makanan kaleng. Ya, biasanya ini adalah menggunakan gula cair. Jadi ininya adalah dari sukrosa. Sukrosa itu termasuk apa? Sukrosa yang difermentasi, ya. Sukrosa itu termasuk apa? Gula karbohidrat. Belum masih ada sukrosa ya, disakarida ya. Masuk ke dalam golongan gula disakarida ya. Ini dihasilkan melalui proses fermentasi gitu ya, pirolisis beberapa senyawa pilol jenis gula, kemudian reduksi ya atau menjadi gula alkohol dan gula dari pati-patian. Ini nanti biasanya kalau yang substratnya dari pati-patian itu disebut dengan high fructosa sirup atau disingkat dengan HFS. Ya, ini biasanya dijadikan sebagai bahan pemanis alternatif. Ya, pemanis alternatif artinya yang lebih aman ya
dibandingkan dengan pemanis-pemanis sintetis. Contohnya kalau pemanis sintetis apa? Banyak digunakan dan rasanya biasanya ketika digunakan Aspartam, Bu. ya sakarin gitu ya, aspartam itu adalah contoh-contoh gula sintetis gitu ya. Jadi hanya sedikit saja itu manisnya sudah luar biasa, tetapi akan terasa beda ketika kita menggunakan pemanis yang alami. Nah, ini misalnya contohnya high-fruktosa sirup menggunakan pati jagung disebut HFCS. Ya, HFCS ini tidak bisa bahan tambahan sintesis atau zat warna aditif. Nah, ini ini contoh proses pembuatan HFCS ya, dia menggunakan substrat jagung ya, dari pati jagung. Jadi dari pati, likuifikasi, sakarifikasi, filtrasi ya, kemudian pertukaran ion, evaporasi. Jadi pada saat proses penambahan enzimnya adalah dari pati ini dalam proses likuifikasi ya. Pati berarti salah satu enzim yang berperan nanti apa? Untuk menghidrolisis menjadi monomer penyusunnya? Amilase. Amilase. Ya. Jadi harus apakah yang berperan pada proses ini misalnya hanya amilase atau enzim yang lain, itu biasanya tidak hanya satu jenis enzim tapi ada beberapa enzim yang berperan dalam merubah ya. Misalnya pertama pati dihidrolisis hingga menjadi gula penyusunnya atau menjadi monomer yang paling kecil. Kemudian di sini ada proses isomerasi ya. Isomerasi ini nanti produk yang dihasilkan apa kemudian dirubah menjadi apa sehingga ada proses isomerasi. Kemudian ada dekolorisasi berarti pewarnaan, kemudian evaporasi 2 sehingga diperoleh HFCS. Jadi trik itu satuan. 4 yang diperoleh ini adalah 42% fruktosa kalau HFCS ini. Nah, ini mungkin detailnya. Jadi yang enzim yang berperan pertama adalah alfa amilase. Kalian tahu ya, amilase itu kan ada alfa, beta, dan glukoamilase. Yang membedakan apa? Tahu tidak? Antara alfa amilase, beta amilase, dan glukoamilase. Kemarin Ibu sudah menjelaskan mungkin bahwa enzim itu adalah bekerja secara spesifik. Gitu ya. Berarti kalau alfa amilase, beta amilase, dan glukoamilase ini bagian yang dihidrolisis atau ikatan yang dihidrolisis akan berbeda. Apakah dia 1,4 yang alfa, kemudian bisa jadi yang beta adalah 1,6, glukoamilase mungkin akan beda lagi. Itu seperti itu. Ya. Jadi kalau alfa amilase ya, ini endoenzim. Jadi dia yang menghidrolisis dari arah dalam ini. Menghidrolisis ikatan alfa 1,4 glikosidik amilosa, bisa amilosa, amilopektin ya. Amilosa dan amilopektin apa ini? Apa ini? Nggak ingat? Ada amilosa, amilopektin, jenis-jenis apa? Halo? Apa coba? Pati ya? Amilosa rantai lurus, amilopektin yang rantai bercabang, gitu ya. Jadi kalau yang alfa amilase dia akan memotong ikatan alfa 1,4 glikosidik pada amilosa atau pada amilopektin dan glikogen secara acak dari tengah. Nah, cirinya adalah endoenzim, termasuk endoenzim berarti dari tengah atau dari bagian dalam molekul. Kalau alfa amilase sendiri itu sumbernya atau bisa diperoleh dari mikroba sejenis bacillus
Streptomyces, Monospora, Pseudomonas, dan Aspergillus. Ya. Selama ini mungkin kalian populernya atau sering mendengarnya adalah amilase gitu ya, tapi ternyata ada alfa amilase, beta amilase, dan glukoamilase. Nah, ini mungkin daerah kerja dari satu amilase pada amilosa dan amilopektin. Ini ya dari arah dalam endoamilase berarti seperti ini nih. Ya, kalau amilosa berarti dari arah ini. Kemudian glukoamilase ini eksoenzim memutus satuan glukosa secara berturut-turut dari ujung tak mereduksi. Jadi mungkin Budian sudah pernah menjelaskan tentang gula reduksi atau bagian non reduksing dan reduksing, ya. Masih ingat tidak? Nah, kalau yang glukoamilase ini memutus satuan glukosa secara berturut dari ujung yang tak mereduksi. Produk yang dihasilkan adalah glukosa. Ini yang membedakan dari amilase beta dan alfa. Nah, kalau glukoamilase ini sumbernya bisa dari Aspergillus, Rhizopus, kapang, ya, yang biasa atau dipakai secara komersial pada industri, ya. Nah, ini mungkin perbedaan alfa amilase dan beta amilase. Yang A itu degradasi acak alfa amilase terhadap amilosa dan menghasilkan glukosa dan maltosa. Ini yang A. Kalau yang B, hidrolisis amilosa oleh glukoamilase menghasilkan glukosa. Jadi kalau yang glukoamilase sudah langsung menjadi monomer kecil yaitu glukosa. Kalau yang amilosa kan masih bisa jadi disakarida ya, nggak langsung menjadi monomer terkecilnya. Kemudian degradasi acak alfa amilase dengan amilopektin menghasilkannya adalah dextrin. Ini yang C. Ya, masih dextrin itu adalah satu polimer yang masih besar juga itu ya. Jadi belum menjadi monomer yang paling kecil atau monomer penyusunnya. Jadi kalau alfa amilase ketemu substrat amilopektin, maka dia akan menghasilkannya dextrin. Kemudian hidrolisis amilopektin oleh glukoamilase. Nah, ini hasilnya langsung menghasilkan tetap glukosa. Itu mungkin contoh bedanya proses hidrolisis amilase terhadap substrat pati. Nah, tadi ya, yang tadi ada proses isomerase, ternyata kan kalau hidrolisis pertama itu yang dihasilkan itu adalah glukosa. Nah, kemudian dengan adanya glukoisomerase, glukosa ini nanti akan dirubah atau enzim ini akan membantu merubah glukosa menjadi fruktosa. Ya. Nah, ini mungkin detailnya ya, mekanisme reaksi pengubahan glukosa menjadi fruktosa itu. Dari struktur 6 ya, siklik kemudian menjadi struktur 5 ya, atau penta. Nah, ini proses detailnya seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi Budian nggak akan menjelaskan secara spesifik ini jadi apa ya. Jadi nanti mekanisme reaksi ya yang dijelaskan ya. Kemudian sumber glukoisomerase ini banyak sekali, ya, dari Actinomycetes sampai dengan Streptosporagium. Nah, ini enzim-enzim ini kalau di bidang di industri itu biasanya adalah dipakainya dalam bentuk amobile. Kalian mungkin sudah pernah belajar tentang amobilisasi, teknik-teknik amobilisasi itu dengan cara apa saja, gitu ya, sehingga enzimnya akan lebih stabil dan bisa digunakan secara berulang, gitu ya.
ketimbang menggunakan enzim yang bebas. Kalau di industri ya rata-rata pasti sudah menggunakan enzim yang dalam bentuk amoklail. Nah ini, mungkin perbedaannya ini, tadi ada satuan trik ya, misalnya HFCS 42, ini berarti 42 menunjukkan kandungan fruktosanya, sedangkan sisanya, ya jadi kalau ini asumsinya sukrosa itu kan 50, fruktosa 50, glukosa 50, HFCS yang 42 berarti glukosanya adalah 52, sisanya adalah gula yang lainnya. Kemudian kalau HFCS 55, ini fruktosanya 55, glukosanya 42, kemudian ini 3. HFCS 90, ini fruktosanya 90, kemudian ini 9 glukosa, yang lainnya sisanya 1%. Ya, nah ini HFCS ini memiliki HFCS dan glukosa, sukrosa ini memiliki komposisi dan komponen yang sama ya, jadi gula sukrosa dan HFCS. Nah itu peran dari enzim pada pembuatan gula cair ya, atau contohnya HFCS yang menggunakan substrat jagung. Kemudian pada industri keju, ya jelas enzim itu sangat berperan. Keju itu kan bahan dasar atau bahan bakunya adalah susu ya, susu yang dipasteurisasi, gampangannya itu gitu ya, dari susu sehingga kok bentuknya memadat ya, walaupun masing-masing keju itu biasanya berbeda-beda, apakah ada yang agak lembek kemudian ada yang agak keras gitu ya. Pasteurisasi pada suhu 70 derajat. Kira-kira pasteurisasi untuk apa ini? Untuk apa pasteurisasi? Sterilisasi bukan, Bu? Iya, membunuh. Ya bukan sterilisasi, kalau sterilisasi kan alat ya. Oh iya. Membunuh mikroba. Meminimalisir adanya kontaminasi mikroba. Makanya dilakukan pasteurisasi terlebih dahulu pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan starter, anato dan kalsium klorida. Nanti di bawah ada fungsi masing-masing ya. Diasamkan ya dengan penambahan asam tartar, cuka atau Streptococcus lactis. Ditambahkan enzim RNF. Ini ya salah satu peran enzim, yaitu enzim RNF pada pembuatan keju. Nah, ini adalah untuk proses koagulasi susunya ya, sehingga pada saat proses koagulasi, berarti kalau Budian itu menggumpalnya ya, itu dibantu oleh enzim RNF, dipotong dan dimasak, dipisahkan put dan whey, padatan dan cairannya lah istilahnya kalau put dan whey. Keju cheddar, nah kalau ada yang mungkin kalau yang nggak ada perasanya, mungkin keju itu rasanya yang nggak asin, itu hanya ditambahkan garam jadi agak asin sedikit ya kalau keju itu. Disimpan dan siap dikonsumsi. Nah, itu gambaran proses pembuatan keju. Nah ini tadi ya, pasteurisasi untuk membunuh seluruh bakteri patogen, pengasaman susu ini agar enzim RNF bekerja secara optimal sehingga dia dikondisikan dalam kondisi asam. Nah ini asam tartar, cuka atau ditambahkan dengan bakteri Streptococcus. Kemudian penambahan renet ini, renet dan susu ini kurang lebih perbandingannya seperti ini. 30 menit penambahan renet ke dalam susu yang asam, maka terbentuk kut. Bila temperatur sistem dipertahankan 40, maka kutnya menjadi padat, kemudian dilakukan pemisahan kut dari whey. Whey itu adalah sisa cairannya. Kemudian setelah itu ada proses ripening atau pematangan keju. Nah, pada proses ripening ini mikroba mengubah komposisi kut
sehingga menghasilkan keju dengan rasa, aroma, dan tekstur yang spesifik. Dalam beberapa jenis keju, bakteri dapat mengeluarkan gelembung udara sehingga dihasilkan keju yang berlubang-lubang. Ya, kadang ada bentuk keju yang berlubang-lubang ya. Ternyata itu adalah hasil dari proses suatu penambahan mikroba tertentu. Ya. Nah, apa itu enzim Rennet? Enzim Rennet itu dapat diisolasi dari rennet hewan, ya ini bisa dari anak sapi, kemudian bisa juga dari mikroba, bisa juga dari tumbuhan. Tapi tentunya Ibu yakin bahwa enzim yang mungkin banyak dipakai adalah biasanya banyak dari suatu mikroba, karena memang lebih mudah, cara isolasinya, kemudian kurva pertumbuhannya juga cepat, tidak terlalu lama dibandingkan hewan dengan tumbuhan. Begitu ya. Kalau tumbuhan kan tetap harus dicari yang seragam. Apakah diambil dari bagian mana, itu juga harus seragam. Kan tiap bagian mungkin akan berbeda. Ya, kandungan masing-masingnya. Kemudian akan dipilih apakah yang muda, yang tua atau sedang gitu, atau yang daun yang tetap di atas atau mungkin daun yang mungkin jatuh misalnya seperti itu. Jadi harus konsisten dalam pemilihannya ya. Jadi kalau kemudian bilang mikroba adalah sebagai salah satu sumber enzim yang paling mudah untuk dikembangkan. Kalau rennet dari tumbuhan itu adalah dari papain, ini bisa pohon ara, ya, terus bromelin dari nanas serta resin dari biji jarak. Nah, rennet mengandung enzim, ternyata rennet itu mengandung enzim proteolitik. Salah satunya adalah protease. Nah ini, enzim yang memisahkan susu menjadi bagian padat dan cair. Enzim aktif dalam rennet, enzim yang aktif dalam rennet disebut renin. Tapi rennet juga mengandung beberapa enzim penting lainnya seperti pepsin dan lipase. Nah, itu peran enzim dalam proses pembuatan keju. Sampai di situ ada pertanyaan sebelum ke aplikasi selanjutnya? Kemudian kita lanjutkan ya, peran industri kue, enzim dalam industri kue atau roti. Ini beberapa enzim atau contoh enzim yang berperan itu ada protease dan amilase. Ya. Sumber amilase dan protease itu sebenarnya banyak. Gitu ya. Kalau di sini dicontohkan itu ada kapang dari spesies Aspergillus niger, ya, dan bisa juga protease itu dari bakteri. Jadi untuk proses atau peran enzim dalam industri kue ya tentunya pasti akan menghidrolisis dari bahan baku yang pertama ya, karena kan tepung itu kan karbohidrat ya. Kandungannya apakah bisa polisakarida jenis apa gitu ya, tentunya yang populer misalnya adalah pati atau mungkin dari gandum ya. Itu akan dihidrolisis oleh amilase ya menjadi gula. Kemudian gula ini difermentasi ya, menghasilkan CO2. CO2 ini yang akan membuat tekstur roti, sehingga roti itu akan mengembang gitu ya. Ini kan Ibu ininya global ya, padahal untuk membuatkan roti kan tidak hanya, tapi kalau roti-roti manis itu misalnya yang mengembang itu ya bahan bakunya ya paling itu saja ya, maksudnya tepung, gula ya paling tambahannya ya, maksudnya gula itu untuk pemanis ya, bukan berarti gula itu sebagai atau zat aditif lainnya pasti ada gitu ya, baik pemanis atau pewarna gitu ya, dan ditambah bisa jadi langsung dari mikrobanya gitu ya, atau mungkin langsung enzim itu bisa. Nah, jadi kalau misalnya bikin donat itu kan pakai vermipan
gitu ya. Nah, di situ sudah disisipi sehingga donat itu nanti bisa mengembang, itu seperti itu. Nah, protease ini ada endopeptidase dan eksopeptidase. Protease ini hidrolisis ikatan peptida pada gluten. Ekso ini membebaskan asam amino dari gluten dan bereaksi dengan gula selama pembakaran roti. Ini yang akan berpengaruh pada aroma dan warna. Kemudian kalau protease netral, kalau sumber enzimnya diambil dari taperi, tetapi nanti menghasilkan jenis protease netral, ini akan membuat adonan lebih tipis. Justru tidak membuat itu menjadi menggelembung, mengembang, ya, tetapi ya tipis gitu ya, menghasilkan nanti tekstur roti yang tipis. Ini contohnya adalah untuk adonan berprotein tinggi seperti pizza dan biskuit, ya. Nah, kemudian peran enzim pada industri protein hidrolisat. Kalau udah dengar protein ya berarti yang enzim yang berperan adalah protease, gitu ya. Kalau protein hidrolisat, ini produk yang dihasilkan diantaranya adalah protein kedelai, protein sayuran, ikan dan daging, hidrolisis protein mikroba, hidrolisis gelatin. Kemudian untuk hidrolisat gelatin ini bisa membentuk busa pada sampo dan minuman berkalori rendah. Nah, kalau industri ikan ini mempercepat proses pemisahan dari bagian yang tidak dimakan, berarti memisahkan antara duri ya dengan dagingnya. Ini peran enzim pada industri ikan. Kemudian kalau protease kapang yang sumbernya dari kapang, maksudnya ya, ini berperan pada proses pembuatan bumbu, kemudian kecap ikan. Nah, ini contoh satu proses aja untuk proses hidrolisis protein kedelai. Ini ada kedelai. Kedelai kan protein ya, sumber protein. Kemudian ada protease, diberi perlakuan asam organik pH 4, tentunya ada perlakuan suhu, gitu ya. Ini menyebabkan inaktivasi enzim, pengendapan bahan-bahan protein yang tidak dikonversi, kemudian akan menghasilkan hidrolisat protein. Yang lain lagi ini ada contoh fermentasi minyak kelapa. Ini yang berperan adalah enzim bromelain. Ya, minyak kelapa ini. Jadi minyak kelapa ini salah satu sebagai sumber untuk membuat minyak goreng ya. Minyak goreng ini yang dari minyak kelapa yang sudah banyak ditinggalkan karena mudah teroksidasi menjadi tengik sehingga tidak larut sehingga tidak kuat daya simpannya, atau mungkin ketika disimpan dalam jangka waktu yang lama ini cepat teroksidasi sehingga menyebabkan bau tidak enak, atau ya kalau orang Jawa bilang itu tengik. Diproduksi secara tradisional, kuantitas dan kualitasnya juga rendah, kurang efektif dan efisien. Nah, kemudian diketahui tidak hanya bermanfaat sebagai minyak goreng, tetapi juga bermanfaat untuk pengobatan dan kosmetik. Ini kita lihat coba minyak kelapa. Minyak kelapa sendiri itu kan sebenarnya terdapat atau dihasilkan dari santan ya, dari daging buah kelapa ya. Santan itu sendiri itu kan emulsi ya, dari butir lemak plus protein plus air. Ya, jadi kalau kita lihat itu seperti ini. Minyak, kemudian ini adalah airnya, ini bayangannya santan ya, secara keseluruhan. Kemudian ini proteinnya yang biasanya putih. Jadi ketika kita membuat kelapa yang sudah diparut, kemudian ditambah air, ya, biasanya kan tetap ada lapisan yang putih pekat di bagian atas ya. Jadi bawahnya itu bening. Kalau dibiarkan beberapa saat, itu ternyata adalah justru kandungan proteinnya adalah di situ. Ya. Nah, ini cara-cara pemisahan minyak kelapa yang telah dilakukan.
Nah, pemecahan protein agar minyak dapat dipisahkan ini ada beberapa cara, yaitu cara basah itu tradisional dengan pemanasan, cara basah cross-method dengan proses santan yang disentrifugasi, terpisah. Kalau disentrifugasi kan nanti dapat lapisan-lapisan ya, terpisah atas krim dan skimnya, nanti krimnya dipisahkan dan disentrifugasi lagi hingga minyaknya akan keluar. Kemudian kalau cara basah, fermentasi atau bioproses ini menggunakan jasa kerja enzim atau mikroba. Ya, jadi ini peran enzimnya di sini dengan menggunakan cara basah atau fermentasi. Bisa juga dengan cara press. Ya, misalnya ini kopra dicacah, dipanaskan dan dipres hingga minyak keluar. Ya, disaring kemudian ditambah KOH atau ditambah NaOH plus adsorben. Lalu minyak yang dihasilkan dialiri dengan uap air panas. Dengan cara ekstraksi pelarut, ini menggunakan asam asetat, sitrat atau HCl. Ya. Nah, kalau ini campuran dibiarkan sampai terjadi pemisahan minyak, air, dan gumpalan protein. Minyak yang dihasilkan memiliki aroma dan rasa asam. Nah, ini. Jadi minyak kelapa, tadi kan cara-cara untuk proses ininya kan yang dijelaskan di atas itu kan bermacam-macam. Jadi untuk yang dengan penambahan enzim itu adalah dengan cara fermentasi ya, minyak kelapa hasil proses dari yang difermentasi dengan menggunakan enzim itu tidak melalui pemanasan yang tinggi sehingga tidak mengandung asam lemak trans. Sedangkan kandungan asam lauratnya adalah tinggi. Jadi hati-hati. Makanya mungkin kalian pernah dengar bahwa menggunakan minyak itu sebaiknya tidak dilakukan secara berulang-ulang untuk pemanasannya. Karena apa? Itu nanti akan merusak dari mengubah malah asam lemak dari yang cis menjadi trans. Nah ini yang ternyata setelah berubah, makanya ada istilah lemak jahat, gitu ya. Padahal istilahnya sih mungkin bukan itu jahat itu karena mungkin ketika tertumpuk di dalam tubuh itu lama-kelamaan menjadikan atau memicu suatu penyakit. Gitu ya, paling gampang atau paling banyak yang paling populer ketika terlalu banyak disisipi atau terakumulasi asam lemak dengan ini trans adalah menyebabkan jantung koroner. Seperti itu. Apakah kita terasa bahwa berapa sih sebenarnya prosentase yang masuk ke dalam tubuh kita itu yang tidak bisa terukur gitu ya. Makanya ya di Indonesia mungkin ya, kemudian nggak ngomong di Purwokerto gitu ya, yang namanya bakul gorengan itu kan minyaknya nggak mungkin 1 kali 2 kali langsung diganti ya, kalau sisa ya pasti akan ditambah lagi untuk esok harinya, ditambah lagi besoknya gitu ya, dan itu selalu begitu gitu ya. Kalau belum sampai hitam banget mungkin tidak akan belum diganti atau belum dibuang. Kalau misalnya proses pembuangannya pun mungkin kan udah kondisi yang sangat sedikit, Ibu percaya seperti itu. Ya, nah itu sudah rusak dan sudah banyak berubah dari struktur asam lemak penyusun dari minyak tersebut. Nah, dengan enzim itu kelebihannya adalah bisa bersifat antibakteri. Ini bisa digunakan. Kita tahu antibakteri adalah ya bisa digunakan sebagai antiseptik. Ya, antibakteri berarti dia potensi untuk menghambat atau membunuh suatu bakteri. Gitu ya, bakteri bisa gram positif maupun gram negatif. Kemudian selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri kosmetik. Kemudian obat alamiah itu juga bisa. Nah, contohnya menggunakan bromelin. Gampang ya, bromelin, nanas, kemudian diekstrak. Kalau kemudian diekstrak ya udah ditumbuk saja, kemudian disaring. Ekstraknya itu sudah mengandung enzim bromelin, gitu ya. Ini emulsi santan tadi ya, minyak, protein plus air, inkubasi suhu 45 sampai 65 derajat Celcius. Kita tahu bahwa ketika kita menggunakan enzim biasanya adalah enzim itu agak rentan terhadap suhu atau dia punya karakteristik masing-masing gitu ya. Kalau memang dia bukan termasuk ke dalam golongan termofilik, itu suhunya pasti suhu tidak bisa terlalu tinggi, itu seperti itu. pH 5 sampai 7. Kecuali enzim yang dihasilkan dari bakteri termofilik biasanya dia mempunyai sifat yang tahan panas. Nah, kemudian setelah diinkubasi nanti akan dihasilkan minyak, protein dan air.
Nah ini tentang enzim bromelin saja, jadi gampang cara ininya ya, dari ekstrak, tapi ya itu dapatnya baru berupa ekstrak kasar, kita belum bisa mengklaim bahwa itu adalah murni gitu, karena untuk melakukan pemurnian ya itu yang mungkin kemarin sudah kalian pelajari yang sebelum UTS gitu ya, dengan cara di fraksinasi, dialisis, kemudian kromatografi kolom. Nah, baru kita akan memperoleh suatu enzim yang murni. Suhu dan pH optimum aktivitasnya dapat atau mudah dijangkau, dapat digunakan untuk fermentasi minyak kelapa. Bromelin berarti ininya dihasilkan dari nanas. Nah, ini telah dilakukan fermentasi minyak kelapa dengan menggunakan enzim bromelin nanas, perbandingan krim santan banding larutan enzim 2:1. Inkubasi secara terbuka selama 12 jam. Minyak yang diperoleh kadarnya 75% dan warnanya putih bening. Nah, ini yang minyak yang banyak mengandung manfaatnya tadi ya, bisa digunakan sebagai obat, sebagai bahan baku di kosmetik, maupun bisa digunakan sebagai antibakteri. Ya, mungkin sampai ini materi Budian, ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Ini udah habis ini untuk yang dalam bidang yang pangan. Suara Ibu masih terdengar? Masih, Bu. Oh iya. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Kayaknya tadi Bu gitu, oh ternyata cuma nyapa ya. Nanti minggu ketiga mungkin Ibu share untuk tugasnya ya. Sama yang biofis, nanti harus diingat-ingat biar Ibu upload di LD biar segera kalian mengerjakan. Ada pertanyaan tidak? Ini aplikasi di bidang pangan. Jadi nanti kalian tugasnya salah satunya adalah mereview jurnal aplikasi enzim, gitu ya. Apakah bidang non pangan, pangan, obat, diagnostik,